Baik-baik aja di Aceh sana melakukan program makan gratis sampai 20 ribuan orang tembus di Aceh sana. Namun ternyata masih ada juga yang nggak suka sama dia. Guys, kalau aku ngelihat ya cuplikan video Aisar ini emang kelihatannya benar-benar tulus ya. Jadi ini ekspresi wajah yang apa adanya gitu di depan kamera dia. Sekelas artis di Indonesia yang mau dipanggil sultan lah, mau dipanggil artis terkaya lah, belum mampu bisa seperti Mas Aisar Khalid daripada Malaysia. Maka dari itu, jika ada orang luar negara yang sudah berdampak positif, berbuat baik di negara kita, patut kita dukung dan hargai. Jangan sampai menjatuhkannya. Kira-kira seperti itu sahabatku semua. Dan aura positif yang ditunjukkan Mas Aisar Khalid ini benar-benar memukau atau memiliki daya tarik tersendiri, sehingga orang di seluruh Indonesia begitu benar-benar dibuat kagum dengan Mas Aisar Khalid. Jadi apa yang dilakukan oleh Mas Aisar Khalid ketika berada di Indonesia ini benar-benar memberikan dampak yang positif. Dan fans-fansnya itu bukan datang dari ibu-ibu saja, tetapi dari mulai anak muda hingga ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Masih bersama Bang Toha Channel Reaction. Kali ini artis, influencer, YouTuber, TikToker daripada Malaysia yang begitu sangat-sangat membuat kagum netizen. Namun ada pula segelintir netizen di Indonesia yang berkomentar yang bukan-bukan. Katanya Mas Aisar Khalid datang ke Indonesia cuma untuk cari follower lah, apalah. Padahal beliau ini mempunyai visi misi yang begitu sangat luar biasa. Mas Aisar Khalid tak begitu istilahnya kedekut atau tak begitu pelit dalam memberikan bantuan kepada orang-orang di Indonesia yang ada di sekitarnya Mas Aisar Khalid. Baru-baru ini beliau baru saja selesai misinya masak besar di Aceh dan menghabiskan dana ratusan juta rupiah. Niatnya hanya ingin 10.000 orang ya. Jadi beliau dalam angan-angannya mungkin 10.000 orang datang lah. Tapi tak sangka, tak diduga ternyata melebihi apa yang beliau angan-angan. Dan mendapat sambutan yang begitu sangat luar biasa, riuhnya. Mereka datang bukan istilahnya, oh dapat makan terus berbondong-bondong, bukan. Tetapi dari sini kita bisa melihat orang-orang di Indonesia kenapa begitu sangat suka dengan Mas Aisar Khalid. Ya karena beliau ini orangnya sangat sopan, ramah tamah, kemudian mempunyai aura yang begitu sangat positif, sehingga banyak yang suka dan sangat-sangat terinspirasi dari kisah perjalanan beliau selama di Indonesia. Lalu bagaimana tanggapan netizen ketika Mas Aisar Khalid dibilang cari follower? Jangan sampai berkomentar seperti itu. Pasti pasukan ibu-ibu akan membela Mas Aisar Khalid karena beliau begitu sangat luar biasa aura positifnya kepada masyarakat yang ada di Indonesia. Kita reaction videonya bersama-sama. Guys, sekarang kita coba acara Aisar di Pantai Riting. Bajalan Mantap udah cukup ramai guys. Sini kalau Pak ya. Urang bajalan cukup ramai Musa. Wow. Musa lu jalan motor Honda apalagi punya Udalam sih luar biasa ramai urang guys. Ya Allah, Musa salih guys. Luar biasa banget ya, kalian secinta itu pada Aisar Khalid ya. Oke guys, mari kita masuk ke dalam bagaimana suasana di dalam. Oke ya guys. Sambutannya begitu sangat-sangat meriah ya. Masya Allah. Modelnya. Kita bisa lihat sendiri. Banyak juga para penjual makanan. Yan guys, yuk lu katro kono bajar Aisar ya. Menghilangkan rasa penasaran, jadi terus kono urugi luar biasa. Lautan manusia. Luar biasa.
Lautan manusia. Kamu hanan debu ni. Kamu kata mana je? Mak kalau Khalid. Tuh penuh 500 meter. Sangat bahagia warga Aceh. Bah tahu kon. Ana jelas ya. Jelas acara kita nyo ana jelas. Wow. Dan ini juga membawa dampak ekonomi. Tentunya para penjual makanan yang ada di pantai tersebut pastinya juga ramai yang beli sebab kedatangan Mas Aisar Khalid daripada Malaysia. Luar biasa aura positif yang ditunjukkan beliau ketika berada di Indonesia. Mana nih ibu-ibu fansnya Aisar Khalid? Tahu gak sih guys kalau Aisar ngadain makan-makan besar di Aceh? Jadi temanya kali ini adalah masak-masak dalam jumlah yang Masak besar. dalam jumlah besar. Tapi tahu gak sih guys, yang datang sampai 20.000 orang, sampai ada yang manjat pohon. Oh my god, kayak gila lautan manusia. Ramai betul ya. Sambutannya, Masya Allah. Full. BTW nih, kalau misalkan Aisar ini nyalek, kayaknya dia langsung auto menang. Tapi kan dia orang Malaysia ya, bisa gak sih nyalek? Nih, tapi gue mau nyaranin buat Aisar selalu jaga kesehatan. Karena gue kan kayak juga ngikutin dia ya, kayak kapan dia tidurnya. Pokoknya you boleh sibuk, tapi please jaga kesehatan. Gue gak sabar banget lihat gebrakan dia di provinsi lainnya. Menurut kalian, dia auto menang gak sih kalau nyalek? Jangan lupa nyalek. follow, komen, like, and share. Eljen itu udah banyak hari diam karena di sini Eljen hadir hanya untuk membela Ais. Jadi kalau misalnya ada yang menghujat Ais, aku hadir kembali. Jadi karena Eljen pikir semuanya baik-baik aja karena Aisar juga sedang baik-baik aja di Aceh sana melakukan program makan gratis sampai 20 ribuan orang tembus di Aceh Makan sana. gratis. Namun ternyata masih ada juga yang nggak 20 suka ribuan sama orang. dia. Mari kita bantai. Siapa dia? Dia adalah Rizky Samuel. Kusebut aja ya Samuel. Kaulah itu. Jadi di sini dia bilang bahwa rumahnya Aisar adalah dapurnya Samuel. Hah? Terus mau kau banding-bandingkan sama kau. Ente siapa? Pakai kau banding-bandingi muka dia sama muka kau. Sekali lagi ku bilang, ente siapa? Kau jangan banding-bandingkan kau sama Aisar. Beda jauh. Dari fisik kau ganggu. Dari pencapaian rumah kau ganggu. Hei, kau nak lawan Aisar dari segi mana-mana kau kalah. Aku gak ngerti ya sebenarnya konsep kau ini apa. Sebenarnya kau yang suka sama Puji. Lebih setuju kalau si Fuji sama si siapa itu? Aduh lupa aku. Oh sama si Fadil. FF lah ya kita bilang. Sebenarnya konsep kau ini apa? Konsep kau ini apa? Kasih marah mbak. Motif kau ini menjelek-jelekkan Ais itu apa? Ya, biar tahu, biar jelas. Daripada kau ya, nih kau ya, kau bikin konten kayak gini, nah kayak gini, kayak gini, lagi main golf. Nggak ada yang nonton, nggak ada yang komen vlog. Jadi mau bersaing dari segi mananya? Jangan mentang-mentang Aisar orang Malaysia, kalian orang Indonesia berusaha menjatuhkan dia. Karena apa? Karena kami di sini juga banyak orang Indonesia, teman-teman dia, kakak angkat dia yang akan mendukung dia. Setuju mbak. Jadi jangan kalian pikir beberapa case ya yang ingin kalian jatuhkan dia sementara beribu atau berjutaan kebaikan yang udah dia tanamkan. Itu dia. Jadi untuk apa kalian berusaha menjatuhkan dia? Benteng kalian terlalu tinggi. Ada dua orang yang ingin menjatuhkan dia. Siapa itu? Namun, apa kau lupa? Dari beberapa negara dukungan dia, terutama yang sudah pernah dia bantu. Jadi untuk apa kalian berbondong-bondong untuk menjelekkan dia? Memburuk-burukkan dia? Toh, satu dunia juga udah tahu kebaikan dia. Pasti gara-gara komentar Fadli yang ini kan yang membuat orang-orang ada yang bilang ayo unfollow Aisar. Kalau mau unfollow jangan ngajak-ngajakin orang guys. Justru nih ya kebaikan Aisar itu terlihat jelas nih. Aku tuh baru ngeliat banget orang yang kalah gitu ya di ring tinju terus dia cengar-cengir yang kayak bahagia banget orang sedang jatuh cinta gitu ya. Mohon maaf ya. Aku itu suka sama Aisar bukan karena Aisar suka sama Puji gitu ya. Justru malah menimbulkan keberuntungan juga buat Puji bagi aku. Betul, tuh. Mbak. Aku tadinya nggak suka Puji gitu ya saat Puji bersama Torik gitu. Apalagi aku lebih suka ya sekarang kok tiba-tiba oh seorang Puji disukain sama cowok ganteng gitu ya baik. Wah beruntung banget Puji gitu ya.
Nah itu tuh suatu keberuntungan juga buat Puji karena mereka tuh saling menguntungkan. Puji juga bisa aja dong nambah followers dari negeri seberang ya. Warganet Malaysia bisa aja langsung follow Puji juga setelah Puji disukain sama Aisar. Lagian nih ya, si Fadli itu kan berkomentar saat Puji post foto bersama dengan teman-temannya gitu ya. Tidak ada kejelasan di situ Fadli nyindir siapa atau itu ditujukan untuk siapa. Namun itu mungkin hanya kekhawatiran seorang kakak aja kepada adiknya gitu. Guys, kalau aku ngelihat ya cuplikan video Aisar ini emang kelihatannya benar-benar tulus ya. Jadi ini ekspresi wajah yang apa adanya gitu di depan kamera, dia itulah ekspresi yang tulusnya Aisar gitu. Dia tuh ngerasa antara haru campur bahagia karena dia merasa percaya nggak percaya juga gitu ya. Ya mungkin dia ngerasa kan lagi merantau gitu ya, merantau di negara orang tapi ternyata banyak yang sayang sama dia gitu. Itulah yang sedang dirasakan sama Aisar gitu ya. Karena kan tujuan utamanya ke Jakarta itu sebenarnya ya namanya cowok gitu ya, ada yang disukai nih di Jakarta. Sebenarnya tujuan utamanya itu Puji, cuman kayak dia tuh ngerasa ya Allah dapat berkah yang luar biasa, ini tuh dapat bonus dari Allahnya itu. Ternyata banyak fans gitu loh yang bener-bener pas saat di Aceh ini tuh membludak banget, banyak yang sayang sama Aisar gitu. Dia tuh kayak ngerasa nggak nyangka gitu, jadi kayak melebihi ekspektasinya Aisar. Itulah yang Aisar rasakan di cuplikan video ini. Dan pada saat Aisar menghela napas itulah kayak rasa bersyukur banget gitu. Wow, luar biasa Mas Aisar Khalid. Guys, jadi kali ini aku mau coba bacain karakternya Aisar ya. Aisar itu memang tipe orang yang apa ya, memiliki wibawa gitu yang kuat ya. Nah, dia memiliki jiwa kepemimpinan yang cukup kuat juga gitu ya. Dia cukup cerdas dan bijaksana. Dia juga tipe orang yang mudah bergaul gitu ya. Nah, dia tuh orangnya kreatif gitu ya. Dia tipe orang yang berinovatif juga gitu ya. Terus dia tuh selalu memancarkan aura positif gitu ya terhadap orang-orang di sekitarnya gitu. Terus dia pandai banget menyenangkan hati orang-orang gitu ya. Dia tipe orang yang supel gitu ya, gampang kenal gitu sama orang. Cuman dia itu kekurangannya itu ketika lagi marah dia akan menggebu-gebu gitu, akan apa yang membuat orang tuh kayak gak nyangka ya marahnya sebesar itu gitu. Akan terheran-heran lah ketika marah itu tuh tipe orang seperti itu. Cuman bagusnya dia itu tipe orang yang setia gitu dan pemaaf juga. Dan juga bagusnya Aisar itu ya tipe orang yang kalau misalkan dia udah suka sama satu perempuan, jadi pasti dia akan orangnya akan setia banget. Makanya tuh aku tuh percaya banget ketika dia unfollow si Bunga waktu itu, oh berarti iya apa yang aku baca terhadap Aisar itu bener ya. Dia tipe orang yang ketika dia suka sama orang itu pasti setia dan akan meninggalkan hal-hal yang menurut dia itu gak penting. Meskipun sudah melakukan yang terbaik, sudah melakukan kebaikan di Indonesia, namun kadang-kadang ada pula orang yang iri hati. Orang yang iri hati ini tandanya tak mampu. Mas Aisar Khalid dengan berbagai kontennya, konten yang positif, saling berbagi kepada sesama. Bahkan beliau baru saja membuat acara besar, masak-masak dengan porsi puluhan ribu, dan itu menghabiskan ratusan juta. Sampai saat ini artis Indonesia belum ada yang bisa seperti Mas Aisar Khalid, kecuali Mas Bobon Santoso. Untuk sahabat-sahabatku semua, ketika ada orang luar negara yang melakukan kebaikan kepada sahabat-sahabat kita yang ada di Indonesia, jangan sampai kita sebagai netizen berusaha untuk menjatuhkannya. Dan jangan sampai punya pikiran, ini cari follower. Untungnya apa sih cari follower? Kita bisa melihat sendiri. Mas Aisar Khalid pun sebelum datang ke Indonesia, followernya juga sudah jutaan. Maka dari itu, ibu-ibu selaku fansnya Mas Aisar Khalid pun juga tidak terima kalau Mas Aisar Khalid ketika datang ke Indonesia sudah melakukan kebaikan tetapi dihujat. Wah, ibu-ibu langsung maju. Ya, karena beliau ini orangnya benar-benar membawa aura positif ya, sehingga sampai-sampai emak-emak, ibu-ibu pun dibuat kagum dengan sifat-sifat kebaikan yang dilakukan oleh Mas Aisar Khalid ketika berada di Indonesia. Bagaimana tanggapan netizen lainnya? Dan ini ada salah satu ibu yang begitu sangat mengidolakan ya, atau sangat istilahnya mendukung apa yang dilakukan oleh Mas Aisar Khalid di Indonesia. Sampai-sampai seperti ini loh, kita reaction videonya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Khalid. Ibu kemarin ada pergi ke Panti Riti, kepengin ketemu dengan Aisar. Masya Allah. Jabat tangan, tapi nyatanya tidak bisa karena
padat dan ramai. Memang sungguh luar biasa ramainya. Jadi ibu nggak berani mau ke depan karena ibu takut terjepit-jepit, karena ibu ada bawa cucu 2 orang. Jadi ibu nggak sampai ke depan, hanya sampai dekat mobil warna kuning, mobil Colt itu aja ibu, hanya sampai depan situ. Nggak Masya berani ibu Allah. maju lagi karena takut ibu. Jadi ibu sangat rindu dengan anak ibu. Ibu ada punya anak di Malaysia 1. Anak ibu merantau di sana kurang lebih udah 8 tahun. Tahun kemarin adalah pulang sebentar, habis itu kembali lagi. Jadi sampai sekarang ibu belum pernah, ibu kepingin kali ketemu dengan anak ibu. Jadi dengan adanya Aisar, ibu lepaslah rindu melihat anak ibu. Karena ada Aisar kemarin datang kemari, ibu sangat kepingin kali ketemu. Dan anak ibu pun belum bisa pulang, mungkin belum ada rezeki, ya kan. Jadi ibu kalau bisa ketemu dengan Aisar, untuk pegang tangan Aisar aja pun boleh ibu, biar lepas rindu ibu dengan anak ibu yang Masya Allah. berada di Malaysia. Ibu sangat rindu, apa bisa anak ibu pulang lebaran ini. Jadi ibu rindu dengan anak ibu, dengan adanya Aisar. Ibu senang kemarin, tapi kita tidak bisa bertatapan dan tidak bisa berjabat tangan. Hanya itu yang bisa ibu sampaikan kepada Aisar. Kalau bisa, izinkan ibu untuk ketemu Aisar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan sampai sebegitunya apa yang dirasakan oleh ibu-ibu yang ada di Indonesia, terutama ibu dari Aceh ini. Beliau menceritakan bahwa anaknya bekerja di Malaysia dan rindu dengan anaknya. Tetapi sampai saat ini anaknya belum bisa pulang dan beliau juga tidak tahu apakah lebaran bisa pulang. Kemudian kedatangannya Mas Aisar Khalid ini sebagai pengobat rindu yang dia rasakan, rindu kepada anaknya. Tapi sayangnya ibunya ini tidak kesampaian untuk bisa menjabat tangannya Mas Aisar Khalid. Karena kita bisa lihat sendiri sahabat-sahabatku semua, ketika Mas Aisar Khalid berada di Aceh itu memang sambutannya di luar dugaan. Bahkan beliau pun juga tidak menyangka ya kalau Mas Aisar Khalid itu disambut sebegitu meriahnya. Kenapa Mas Aisar Khalid begitu sangat dicintai oleh orang-orang yang ada di Indonesia? Karena beliau kedatangannya itu membawa dampak yang sangat positif. Beliau orangnya ramah tamah, gemar berbagi kebaikan. Itulah yang membuat orang-orang di Indonesia begitu sangat mensupport beliau, luar biasa. Dan sekarang lengah sedikit, Mas Aisar Khalid itu sekarang sudah berada di Bali. Apakah ini pertanda beliau akan membuat acara besar di Bali? Kita nantikan saja. Tetapi ketika beliau sedang jalan-jalan di Bali, ketemu teman-temannya di Bali, ibu-ibu pun juga sampai-sampai khawatir ya. Ya, karena Mas Aisar Khalid ini kan diisukan dengan Mbak Fuji. Dan para netizen pun berharap suatu saat Mbak Fuji dan Mas Aisar Khalid ini bersatu. Tetapi ketika Mas Aisar Khalid berada di Bali, kemudian kolab atau kolaborasi dengan teman-temannya di Bali, ibu-ibu pun sampai khawatir. Sebegitu ngefans-nya sama Mas Aisar Khalid. Seperti apa keresahan ibu-ibu ketika Mas Aisar Khalid berada di Bali? Tidak di Bali, tidak di Aceh. Sambutannya setiap orang tahu, kenal Mas Aisar Khalid. Beliau ramah tamah. Masya Allah. Ini kena. Mama apa? Mama. Ganteng. Lagi. Udah. Halo
Sar, kenal ya. Aku fans kamu sama Puji ya, aku bukan haters. Aku tuh nggak pernah buat stitch kayak gini ya. Aku buat stitch ini karena jujur aku tuh sakit hati gitu. Waduh, Kamu buat VT dengan mamanya Kamari. itu temen Memang Mbak. aku tahu sekilas Puji tuh temenan sama mamanya Kamari, tapi nggak tahu kenapa kamu buat VT dengan mamanya Kamari itu buat aku sakit hati gitu. Aku kasihan sama Puji. Saran aku sih ya, kalau memang kamu lagi pendekatan dan mau lebih dekat dengan Puji, untuk tidak buat VT dengan perempuan yang belum punya pacar atau suami. Waduh, Tolong dijaga perasaan wanita yang memang lagi kamu pendekatan. Itu sih saran aku ya. Kalau hati aku aja sakit, aku nggak tahu dengan hatinya Puji gitu ya. Maaf ya. Aisar ketemu Mamari guys. Seneng banget, itu pasti pecah banget sih. Apalagi kalau Aisar sampai ketemu si Kamari. Ya ampun, toddler ketemu toddler, bisa dibayangin ya. Ya ampun, kalian lagi pada heboh mikirin si Sasha ke Bali. Aisar mah lagi seneng pusing-pusing sama Mamari. Lagian ngapain ngurusin hal-hal yang nggak penting. Mending kalian ikutin hal-hal yang buat kalian happy, biar otak kalian tuh nggak netting mulu kerjanya, biar hidupnya tuh seneng gitu ya. Oke, ini gue lagi di angkot sekarang ngeliat postingan Aisar sama Kamari. Gue seneng banget, ditunggu ya, ditunggu ketemu si Luar Bayu, biasa ketemu ibu-ibu. TikTok Raya. Fans Lucu banget. Mas Aisar. Oke, ini aku mau bagi sedikit tahu nih. Kalian tahu kan? Aku di Malaysia jualannya apa? Coba tebak dulu, di Malaysia aku buat jualan apa supaya aku boleh berbagi pada ramai orang. Aku jualan apa? Coba tebak. Biar wangi, ganteng, parfum. Benar nggak? Oh, ramai juga yang tahu ya. Di mana kau tahu? Tahu-tahu aja kau. Tahu-tahu aja kau. Mana kau tahu? Tahu-tahu aja kau. Oke, jadi kalian mau nggak parfumku? Mau nggak? Mau apa nggak? Nanti mungkin terjadi aku keluarkan limited edition ke untuk ibu-ibu, abang-abang. Tapi niatku sebenarnya adalah setiap rezeki yang aku ada, insya-Allah aku nak bantu orang. Dalam masa yang sama bisa membuka peluang rezeki seperti afiliator untuk ibu-ibu, ayah-ayah ni. InsyaAllah nanti aku akan bantu. Sebab kalau saya bantu, kalau kita mau bantu orang, seberapa banyak kita boleh bantu. Tetapi kalau misalnya kita membuka peluang rezeki dan mereka bersama-sama membantu kita, insyaAllah itu akan menjadi satu impak yang luar biasa. Masya Allah. Okey? Betul tak? Betul. Okey, kata-kata dulu. Kata-kata dulu sebelum saya mau rehat ni. Kata-kata dulu. Kata-kata, singkat saja. Ini air kelapa. Kalau saya minum, saya rasanya enak. Tetapi, lebih enak. Misalnya, apa aku ngomong? Bentar. Gimana? Apa bedanya kamu sama air kelapa? Air kelapa minumnya enak. Tapi kalau aku foto sama kamu lebih enak. Ada aja. Udahlah, pokoknya singkat saja, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang yang lain. Pegang kata-kata gue, paham? Oke, saya rehat. Terima kasih semua. Luar biasa keresahan ibu-ibu tentang Mas Aisar ketika beliau berada di Bali, kemudian melakukan kolaborasi membuat konten dengan teman-temannya artis yang ada di Indonesia, sampai-sampai ibu-ibu di Indonesia memikirkan takutnya Mas Aisar Khalid jatuh cinta kepada artis-artis yang ada di Indonesia sehingga tidak bersama Mbak Fuji. Sampai sebegitunya ibu-ibu di Indonesia ngefans sama Mas Aisar Khalid, khawatir sampai-sampai seolah-olah seperti dianggap anaknya ya. Masya Allah, luar biasa ya, karena Mas Aisar Khalid ini pesonanya itu memang membawa aura yang sangat-sangat memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya ibu-ibu, terus kemudian anak muda,
Ya, karena beliau datang ke Indonesia dengan niat yang sangat baik, dengan attitude yang begitu patut kita contohi. Sekelas artis Indonesia saja itu belum nampak ya. Apa yang dilakukan Mas Aisar kali itu belum nampak seperti apa yang dilakukan. Maksudnya belum mempunyai istilahnya membuat konten seperti Mas Aisar Khalid, berbagi, kemudian mau acara keliling seluruh Indonesia. Bayangkan, ratusan miliar modalnya, luar biasa. Dan beliau pun juga memberikan pesan bahwa dia juga ingin membuka lapangan pekerjaan di Indonesia. Mungkin beliau akan istilahnya membuat usaha di Indonesia. Dan tentunya ini juga dampak sangat positif untuk orang-orang yang ada di Indonesia. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Dan tentunya dari video ini kita bisa melihat bahwa orang Indonesia pun dan Malaysia sangat-sangatlah rukun. Tiada istilah Indonesia benci Malaysia, Malaysia benci Indonesia. Nggak ada. Karena kita adalah saudara satu rumpun dan tentunya tetap rukun-rukun saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.